Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir ta'ala. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahabin wa al. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir 'amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'ulumihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi manzili matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qala bisyaratul anbiya'i bihi qad basyara bihi sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u min qablihi wa basyara bihi Musa wa Isa wa ghayruhuma min bani Israila wa akhadha Allahu 'alal anbiya'i al-ahda bitasdiqihi wa nasrihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam masjid, imam bonjol, wa jami'ul asatiz wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke pembahasan bisyarah al-anbiya'i bihi, kabar gembira dari para nabi terkait akan lahir atau akan muncul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyarah. Bisyarah ini artinya kabar baik, berita yang baik, itu namanya bisyarah. Di dalam Al-Quran disebut di beberapa ayat dengan redaksi yang berbeda, yaitu al-busyra, itu kabar gembira, sama seperti bisyarah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. Bagi mereka kabar gembira dalam bentuk kata kerja dengan lafadz basyara wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam kata benda atau isim biasa disebut busyra. Busyra lana nilnal muna zalal ana wa falhana. Itu busyra, kabar gembira bagi kami.
dalam bentuk kata kerja basyara, yubashiru tabshira. Dalam bentuk kata benda bisa bisyarah, bisa juga busyra. Nah, orang yang membawa berita gembira disebut dengan mubasyir. Yang membawa berita gembira disebut mubasyir. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Situ disebut nabi sebagai mubasyir. Mubasyir manusia yang datang membawa kabar baik, berita baik, kabar gembira. Mubasyir. Kalau basyar manusia artinya. Basyarun itu artinya manusia. Bishrun bermuka manis. Bishrun. Jadi para nabi seluruhnya sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam semuanya pasti mengabarkan berita baik akan keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut di sini dengan tema bisyaratul anbiya bihi, kabar gembira yang dibawa oleh seluruh para nabi akan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini hadiah dari Allah bagi alam semesta ini. Hadiah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama putra beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam, selesai membangun Ka'bah berdoa beliau. Di antara doanya itu terabadikan di surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasula minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Apa isi doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah? Beliau mengatakan dalam doanya, wahai pencipta kami, utuslah pada mereka. Baba'ath. Pada mereka di sini adalah anak keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim sudah memahami bahwa nanti anak keturunan Nabi Ismail ini yang akan memakmurkan kota Makkah, yang kita kenal dengan nanti suku Quraisy. Wahai pencipta kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari golongan mereka yang senantiasa membacakan kepada mereka ayat-ayat dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Nabi Ibrahim sudah tahu ada kitab suci nanti yang namanya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan pada mereka as-sunnah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah agar Allah mengutus seorang rasul yang terlahir dari anak keturunan Nabi Allah Ismail yang bermukim di kota Makkah dan yang lahir di kota Makkah. Ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 wafat 241 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim lahir tahun 321 wafat 405 Hijriah di dalam Mustadrak dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim
wa bushra akhi Isa ra'at ummi hina hamalat bi ka'anna nuran kharaja minha adaat lahu usul bushra min ardi Syam. Saya adalah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim di ayat tadi surat Al-Baqarah. Saya adalah doa yang dibaca oleh ayah saya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasula minhum. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kayak Nabi katakan itu saya adalah doa yang dibacakan oleh ayah saya Nabi Ibrahim. Dan saya adalah berita kabar gembira yang dibawa oleh saudara saya Nabi Isa. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Itu Nabi Isa katakan bahwa setelah saya ada nabi, kata Nabi Isa. Itu selalu Nabi Isa sampaikan kepada umatnya. Setelah saya akan muncul seorang nabi, akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad. Nah, ini kabar gembira. Mubasysyiran bi rasulin. Nabi Isa membawa kabar gembira dengan kemunculan seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Maka Nabi katakan wa ana busyra akhi Isa. Nah, saya adalah berita baik yang dibawa oleh saudara saya Nabi Isa. Kemudian Nabi lanjutkan dalam hadis tersebut, ra'at ummi hina hamalat bi. Dan ibu saya pernah melihat ketika mengandung saya. Ka'anna nura, seakan-akan cahaya itu kharaja minha, keluar dari dirinya. Adaat lahu usurubus min ardi Syam, yang cahaya itu saking terang hingga istana-istana yang ada di Busra di negeri Syam itu nampak bercahaya dari cahaya tersebut. Al-Imam Al-Munawi menyatakan di kitab Faidul Qadir, itu waktu Nabi lahir itu cahaya. Nabi keluar, ya, ini jangan dipahami melahirkan sebagaimana orang biasa melahirkan. Tidak keluar dari tempat najis dan dibungkus auratnya dengan cahaya, sehingga gak ada satu makhluk yang melihat auratnya Rasul Muhammad SAW dari lahir. Nah, cahaya itu begitu terang hingga tembus sampai ke wilayah Syam. Istana-istana Busra itu kelihatan. Padahal waktu itu gelap. Nabi lahirkan di waktu fajar, masih gelap, tapi terang dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya semua para nabi selalu mengabarkan akan kemunculan, akan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan termaktub di dalam kitab-kitab suci mereka. Semua kitab suci yang pernah Allah turunkan, di situ pasti ada busyra hadratin Nabi, kabar gembira akan datangnya, akan tibanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis disebutkan ismi fil Quran Muhammad, namaku di dalam Al-Quran Muhammad. Wa ismi fil Injil Ahmad, namaku di dalam Injil Ahmad. Wa ismi fit Taurat Uhid,
namaku di dalam kitab Taurat Uhid. Wa innama summitu bi Uhid li'anni uhidu ummati 'anil nar, ay ub'iduhum 'anil nar. Dan saya dinamakan dengan Uhid, artinya orang yang menjauhkan. Menjauhkan apa? Menjauhkan umatku dari api neraka. Maka aku diberi nama Uhid. Wa fir riwayah wa ismi fi Zabur Mahmud, dan namaku di kitab Zabur Mahmud. Nama beliau Ahmad terkenal di langit. Semua malaikat kenal nama ini. Semua arwah para nabi yang saat ini ada di langit mengenal nama ini. Semua makhluk yang di langit mengenal nama Ahmad. Ahmad itu dari isim tafdil, paling mulia. Ahmadu artinya manusia yang paling mulia. Seakan-akan para nabi seluruhnya, Nabi Adam sampai Nabi Isa, ketika menyebutkan tentang figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengatakan huwa Ahmadu minni. Saya Nabi Adam, tapi dia Nabi Muhammad lebih mulia dari saya. Saya Nabi Nuh, tapi beliau Nabi Muhammad lebih mulia dari saya. Sampai ke lisannya Nabi Isa, Nabi Isa mengatakan Ahmadu minni, dinamakan dengan Ahmad karena beliau lebih mulia dari kami seluruhnya para nabi. Ahmadu. Wa ismi fil ardi Muhammad, dan namaku di bumi ini Muhammad. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ghoti, Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab beliau Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Ya, kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Orang jika memiliki banyak gelar dan banyak nama itu menunjukkan bahwa orang itu sangat mulia. Makanya namanya banyak, gelarnya banyak. Bahkan Al-Imam Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis kitab khusus membahas nama-namanya Rasul, berjudul An-Nahjatu As-Sawiyah fil Asma'i An-Nabawiyah. Itu secara khusus membahas nama-nama mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau terkenal di langit, terkenal di bumi, terkenal di kitab-kitab suci yang pernah diturunkan, terkenal di kalangan para nabi, semuanya mengenali Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi sebelum Nabi lahir ke alam dunia, hadir ke alam dunia, ketika berperang dengan musuh-musuh mereka, mereka selalu bertawassul, ya, selalu bertawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka dahulu, yaitu orang-orang Yahudi, apabila berperang menghadapi musuh-musuh mereka, orang-orang yang kafir, itu selalu meminta kemenangan dengan membawa dan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, menyebutkan dalam tafsirnya, yaitu alladzina yastaftihuna bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka meminta kemenangan kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika bin nabil ummi alladhi wa'adtana bi ikhrajihi akhir zaman, fi akhir zaman. Mereka mengatakan, ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan Nabi Ummi,
Nah, kata Umi di sini ditafsirkan oleh Imam Al-Qasimi dalam kitab Mahasinut Ta'wil adalah alladzi lam yuhassil ilman min basyarin, yaitu Nabi tidak pernah mendapatkan ilmu dari manusia. Nabi dapatkan ilmu langsung dari Allah. Wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaikal 'azim. Dia Allah yang mengajarkan seluruh ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawasul kepadamu ya Allah dengan Nabi Ummi yang telah kau janjikan pada kami akan dikeluarkan di akhir zaman. Itu orang Bani Israel mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Tapi tatkala Nabi telah datang kepada mereka dan mereka mengenali ini adalah Nabi yang dijanjikan itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah diberikan kepada orang-orang yang ingkar. Jadi dikenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Maulid Ad-Dibai di situ termuat riwayat dari Atha bin Yasar an Ka'ab al-Ahbar, "Allamani abi at-Taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa'idzan kana atau fa'idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinati wa sultanuhu bisyam." Kata Ka'ab al-Ahbar ya. Ka'ab al-Ahbar itu pendeta tapi mu'alaf, masuk Islam, belajar kepada sahabat-sahabat Rasul, sehingga beliau disebut sebagai tabi'in, generasi tabi'in. Beliau mengatakan apa? Ayahku telah mengajarkan padaku kitab Taurat. Allamani abi at-Taurata. Semuanya dipelajari dan semuanya diajarkan oleh ayahnya. Illa sifran wahidan, kecuali satu lembar. Ayahnya membungkus satu lembar itu dalam satu kemasan, kemudian memasukkan ke dalam peti, sunduk itu peti. Maka tatkala ayah saya wafat, fatahtu, saya membuka peti itu. Ternyata isi lembaran tersebut menginformasikan bahwa akan muncul seorang nabi yang lahir di kota Makkah, hijrah di kota Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Fa'idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, bahwa akan muncul seorang nabi di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinati, dan hijrahnya di kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Ini kesaksian Ka'ab al-Ahbar. Jadi ini semua kabar gembira. Nabi Muhammad adalah hadiah yang Allah berikan bagi alam semesta. Ada satu riwayat dalam kitab Sahih Bukhari juga ada. Allahu mu'ti wa ana qasim. Allah yang memberikan semua anugerah dan saya adalah yang membagi anugerah Allah. Ada yang memahami hadis ini bahwa Allahu mu'ti, Allah telah memberikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau bicara hukum, ini tanah nih yang ada di dunia ini semuanya milik Rasul. Bicara hukum, karena Allah ciptakan ini kemudian Allah berikan kepada Nabi. Makanya ada sahabat dikasih tanah di Syam,
Itu Nabi langsung mau tanah di sini, ambil. Jadi halal. Kenapa? Karena ini semua miliknya Rasul Muhammad SAW. Allah yang ciptakan dan Allah yang berikan kepada Nabi. Maka Nabi katakan, wa ana qasim uqassimu bainakum. Dan saya yang membagi seluruh pemberian Allah kepada kalian. Nah, Nabi SAW disebutkan oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Daud, oleh Nabi Adam, semua para Nabi sudah mengabarkan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyah. Mereka orang-orang yang mengikuti ar-rasul, Nabi ummi, alladzi yajidunahu maktuba indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka mendapati bahwa Nabi tersebut tertulis namanya di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul al-khaba'ith. Yang Nabi ini selalu mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka berbuat kemungkaran, dan menghalalkan kepada mereka makanan-makanan yang baik, dan mengharamkan kepada mereka makanan-makanan yang buruk. Detail sekali itu diterangkan ausaf Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah di Al-Quran, bukan di Al-Quran, di Taurat wal Injil. Menghalalkan makanan yang baik, mengharamkan makanan yang haram. Selalu mengajak berbuat baik, mencegah kemungkaran. Wa yada'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Dan adanya Nabi Muhammad SAW mengangkat seluruh dosa-dosa mereka, beban-beban mereka yang melilit mereka, semuanya terangkat dengan sebab adanya Nabi Muhammad SAW. Falladzina amanu bih wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepada beliau dan membantu beliau, menolong beliau, dan mengikuti cahaya yang telah Allah turunkan bersama beliau, Al-Quran, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sifat-sifat Nabi yang Allah sebutkan di kitab-kitab terdahulu. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau. Walladzina ma'ahu. Kalian melihat orang-orang yang bersama beliau itu banyak ruku, banyak sujud. Mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Nampak di wajah-wajah mereka itu cahaya dari bekas-bekas sujud. Dan sifat-sifat mereka telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan juga telah disebutkan di dalam kitab Injil. Jadi bukan hanya Nabi yang disebut, orang-orang yang bersama Nabi juga disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Ini maha besar, tanda kutip maha besarnya makhluk. Kalau maha besar dari segala sesuatu Allah, kita bicara besarnya makhluk yang pernah Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan mengkultuskan, memang besar. Besar. Makanya semua kitab suci pasti di situ menginformasikan Nabi Muhammad.
Para nabi yang diutus pasti mengabarkan akan muncul di akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bukan hanya para nabi, nabi punya leluhur-leluhur terdahulu, itu mereka tahu bahwa dari kami nanti akan muncul keturunan seorang nabi akhir zaman, pemimpin para nabi, para rasul. Semuanya faham, mulai dari Sayyidina Adnan sampai ayah beliau Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, Sayyidina Hashim, semuanya mengenal. Ditulis dalam sebuah kitab karya Sayyid Umar Al-Kaf, As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad li Aba'i Sayyidina Muhammad. Tahu hari Jumat? Hari Jumat itu di masa lampau namanya Yaumu Al-Urubah. Hari Jumat namanya Yaumul Urubah. Di masa leluhur Nabi, buyutnya Nabi yang bernama Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay, setiap di hari tersebut Yaumul Urubah itu, beliau kumpulkan semua penduduk kota Makkah, dikumpulkan semuanya, kemudian beliau memberikan pidato setiap hari itu, memberikan khutbah. Khutbah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pidato, khutbah. Karena beliau selalu mengumpulkan orang-orang tersebut di hari itu, Yaumul Urubah, maka akhirnya dirubah namanya menjadi Yaumul Jum'ah. Tahu Jum'ah artinya apa? Perkumpulan. Karena di hari itu selalu beliau kumpulkan orang-orang, kemudian beliau berpidato. Karena waktu itu beliau pemimpin. Leluhur Nabi bernama Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay. Dan setiap menyampaikan pidato, yang beliau sampaikan adalah kabar gembira bahwa nanti akan lahir pemimpin para nabi yang terlahir dari anak keturunan kami yang lahir di kota Makkah. Ini jauh sebelum Nabi lahir isi khutbahnya. Sebab itulah Allah muliakan hari tersebut. Hari Jumat itu mulia karena apa? Karena mengabarkan tentang kemunculan Nabi Muhammad. Bukan karena sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu gak ada kalau gak ada Nabi Muhammad. Mulianya itu di khutbah. Khutbah pada waktu itu yang isinya setiap hari tersebut, kakek buyut Nabi yang bernama Sayyiduna Ka'ab bin Lu'ay selalu memberikan khutbah akan kemunculan Nabi Muhammad SAW. Maka dinamakan hari perkumpulan. Kemudian disyariatkan khutbah dan sholat Jumat. Maka tidak ada hari yang lebih mulia kecuali hari itu. Bahkan di Al-Quran gak ada surat Senin. Nama-nama hari dalam Al-Quran gak ada nama surat. Surat Senin tidak ada, surat Selasa tidak ada. Ya. Surat Rabu tidak ada, walaupun Senin kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi hakikatnya itu adalah apa? Hari Senin itu mulia setelah Nabi lahir. Makanya hari Senin ini gak punya nilai apa-apa. Hari Senin sebelum lahirnya Nabi di hari itu, hari yang biasa. Sejarahnya juga biasa, kemuliaannya juga biasa. Tapi ketika Nabi lahir, hari Senin menjadi mulia karena sebab lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sengaja Allah memilih hari Senin di hari kelahiran Nabi. Sehingga apa? Tidak ada omongan mengatakan, oh Nabi lahir di hari mulia ya. Hari Jumat, itu hari mulia. Allah ingin nafikan itu, gak boleh ada kemuliaan lain kalau jika bersanding dengan Nabi Muhammad. Yang lain harus menjadi mulia, harus karena sebab apa? Nisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hari Senin tidak punya kemuliaan. Maka ketika Nabi lahir, maka menjadi mulia. Mulianya karena apa? Karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada khutbah Jumat. Jadi gak ada satu surat di dalam Al-Quran menggunakan nama hari.
Surat Selasa, surat Rabu, surat Kamis, surat Sabat, surat Ahad, yang adanya satu hari saja. Surat Al-Jum'ah, surat Jumat. Kenapa istimewa? Karena di hari itu ada rekaman sejarah yang dimana seorang khatib dari leluhur Nabi SAW bernama Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay selalu mengingatkan akan kabar gembira munculnya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Punya turun firman surat Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ila akhir ayat. Jadi itu bisyarah ya, namanya kabar gembira yang dibawa oleh seluruh para nabi. Kemudian musannif di sini melanjutkan, ini Al-Habib Alwi Mufti Johor ya, pengarang kitab Mufti Johor Malaysia. Beliau intelektual ilmiah ya, membahas kitab sejarah, tapi pendekatan kalau bahasa kuliah namanya epistemologi ya, falsafatul ulum atau nazariyatul ma'rifah, juga ontologi, menggunakan metode ontologi. Itu disebut dengan ilmul wujud, membahas tentang esensi sesuatu yang ada. Kemudian pendekatan namanya di sini adalah aksiologi, ilmul qiyam, yaitu pendekatan ilmu terhadap nilai-nilai luhur. Dibahas dalam kitab sejarah ini oleh Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad Mufti Johor. Di sini beliau tambahkan luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sudah dikenal di alam arwah, bukan lagi di alam dunia ini. Para rasul, para nabi belum muncul di dunia ini, Allah sudah memperkenalkan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Ini ada di surat Ali Imran ayat 81, yang artinya wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Dan ingatlah, wa idz, selalu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Dan ingatlah pada waktu itu lafaz idz dalam Al-Quran. Dan ingatlah pada waktu itu Allah mengambil sumpah atau Allah mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi untuk apa-apa yang akan saya berikan kepada kalian dari kitab suci dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian nanti akan datang seorang rasul kepada kalian. Ini di alam arwah. Seorang rasul ini membenarkan atas apa-apa yang kalian bawa. Nah, Nabi Muhammad hadirkan membenarkan semua kitab-kitab suci yang terdahulu, yang masih asli ya. Kemudian Allah katakan, maka kalian semua wahai para nabi, para rasul, hendaknya, perintah ya, hendaknya, kata perintah menggunakan huruf lam itu li ta'ziman wa takhriman wa tashrifan. Kata perintah menggunakan huruf lam itu menunjukkan perintah ini mulia, perintah ini sangat agung, perintah ini sangat luhur. Apa perintahnya? Hendaknya kalian seluruh para nabi beriman kepada Nabi Muhammad, dan kalian hendaknya membelanya. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Lau kana Isa," fi riwayah, "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya, mereka hidup di masaku, kata Nabi, maka tidak ada keluasan bagi mereka kecuali harus mengikutiku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Jadi umat. Ini nabi-nabi jadi umatnya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, agrartum,
wa akhadhtum ala dzalikum isri. Bagaimana? Sepakat tidak akan janji ini? Ini yang minta, ibarat kata yang buat perjanjian ini Rabbul Alamin. Allah Ta'ala yang buat perjanjian ini. Bagaimana semua para nabi? Kalian sepakat tidak dengan perjanjian ini? Qalu, semua mereka sepakat. Aqrarna, kami menyetujui perjanjian ini, sumpah ini. Diikuti semua makhluk di belakang. Ini arwah kita juga ada di situ. Makanya ada orang-orang ahli hakikat dari golongan sufi itu menyatakan apa? Pada waktu itu kalau terlambat jawab sumpah ini, lahir ke dunia gak ikut agamanya Nabi Muhammad. Terlambat saja, terlambat. Yang segera menjawab sumpah ini, maka terlahir ke dunia dia beragama Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW atau mengikuti para nabi-nabinya. Qalu, ini yang luar biasa nih, luar biasanya di akhir. Setelah Allah buat perjanjian sumpah, mitsaq, dari kata mitsaq. Mitsaq itu piagam. Kemudian Allah sendiri yang mengambil sumpah. Allah yang mengambil sumpah. Bukan malaikat, gak dikasih ke malaikat, tidak dikasih ke makhluk. Ini luar biasa. Allah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah sendiri yang meminta dan mengadakan perjanjian untuk semua makhluk ini tunduk, patuh, beriman, taat kepada satu makhluk yang bernama Nabi Muhammad SAW. Setelah diambil semuanya sepakat. Nah, luar biasanya ini. Kata Allah Ta'ala di sini dalam firman-Nya, fashhadu. Sudah nih diambil sumpah perjanjian. Maka kalian semua, wahai makhluk-makhlukku, kalian jadi saksi. Wa ana ma'akum minasyahidin. Saya Allah juga menjadi saksi akan perjanjian ini. Wa ana ma'akum minasyahidin. Saya juga ikut serta mengambil sumpah ini untuk Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, jangankan kalian nih, wahai para nabi, saya suruh kalian beriman kepada Nabi Muhammad, kalian membela Nabi Muhammad, kalian cinta kepada Nabi Muhammad. Jangankan kalian, saya Allah juga membela Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. Wa ana ma'akum minasyahidin. Maka saya bersama kalian dalam kesaksian ini. Oh, dahsyat. Ini ayat kalau diuraikan, wah, ini semuanya jadi kecil. Ya. Semuanya gak ada nilainya. Dengan pangkat dan derajat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan kita. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.